dari kelompok 3. Adapun rekan saya, Nama saya Gafira Ramadhani. Saya Nur Abda Fidiatri. Saya Novelia Bar Pratama. saya Suryanti. Saya Fitra Nur Heruni. Saya Erni. Kami akan menjelaskan tentang patofisiologi sistem penginderaan. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi sistem penginderaan. Sistem penginderaan adalah organ akhir yang dikhususkan untuk menerima jenis rangsangan tertentu. Serabut saraf yang menanganinya merupakan alat perantara yang membawa kesan rasa atau sensory inversion dari organ indera menuju ke otak, di mana perasaan ini ditafsirkan. Adapun macam-macam sistem penginderaan yaitu indera penglihatan, indera pendengaran, indera peraba, indera penciuman, dan indera pengecap. Indera penglihatan terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu sklera, yang kedua badan kroid, yang ketiga lensa, yang keempat iris, dan kelima itu retina. Syarat indera penglihatan yang pertama itu lintasan saraf, reseptor, mekanisme fotoreseptor, mekanisme pembentukan bayangan, akomodasi, dan gerakan mata. Yang pertama itu rektur superior, menghasilkan gerakan ke atas dengan saraf cranialias oculomotor 3. Yang kedua itu rectus inferior ke bawah, oculomotor 3. Yang ketiga itu rectus medialis, menghasilkan gerakan ke dalam arah hidung dengan saraf cranialias oculomotor 3. Yang keempat itu rectus letaris, menghasilkan gerakan jauh dari hidung dengan saraf cranialias obducens 4. Yang kelima itu obliku superior, menghasilkan gerakan ke bawah dengan masuk dengan saraf cranialias trochlear 6. Yang keenam itu obliku inferior, menghasilkan gerakan ke atas dan keluar dengan saraf cranialias oculomotor 3. Secara singkat, mekanisme melihat adalah cahaya masuk, kemudian lensa mata memfokuskan cahaya ke retina, kemudian saraf retina menyampaikan ke otak, kemudian otak memproses benda hingga kita dapat melihat. Selanjutnya yang ketiga yaitu indera pendengaran. Telinga adalah organ penginderaan dengan fungsi ganda dan kompleks. Indera pendengaran berperan penting pada partisipasi seseorang dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Sangat penting untuk perkembangan normal dan pemeliharaan bicara dan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain melalui bicara tergantung pada kemampuan mendengar. Selanjutnya yaitu anatomi indera pendengaran. Yang pertama itu anatomi telinga luar, yang kedua anatomi telinga tengah, yang ketiga anatomi telinga dalam, dan yang keempat adalah keseimbangan. Adapun mekanisme indera pendengaran yaitu gelombang suara masuk, kemudian gendang telinga bergetar, kemudian koklea bergetar, kemudian syaraf pendengar membawa ke otak. Yang keempat itu indera penciuman. Penciuman dan pengecapan umumnya digolongkan sebagai perasaan visceral karena hubungannya yang erat dengan fungsi pencernaan. Ya, reseptor penciuman dan pengecapan keduanya adalah kemoreseptor yang dirangsang oleh molekul-molekul dalam larutan dalam cairan hidung dan mulut. Yang pertama yaitu membran mukosa penciuman, yang kedua bulbus olfaktorius, yang ketiga fisiologi penghidung, yang keempat mendegus, dan yang terakhir adaptasi. Adapun mekanisme dan penciuman, rangsangan bau. Selanjutnya mukosa olfaktori bergetar. Selanjutnya rangsangan menuju hipotalamus. Selanjutnya otak menerjemahkan suara. Kemudian indera peraba. Kulit dapat mudah dilihat dan diraba, hidup dan menjamin kelangsungan hidup. Kulit menyokong penampilan dan kepribadian seseorang dan menjadi ciri berbagai tanda kehidupan yaitu ras, genetik, estetik, budaya, bangsa, dan agama. Kemudian bagian dari kulit, yang pertama yaitu epidermis, kemudian dermis, kemudian hipodermis, kemudian kelenjar keringat, dan yang terakhir adalah epidesis.
Fungsi indera peraba atau kulit. Yang pertama yaitu fungsi proteksi. Yang kedua, fungsi absorpsi. Yang ketiga, fungsi ekskresi. Yang keempat, fungsi pengindera atau sensor. Yang kelima, fungsi pengaturan suhu tubuh atau termogulas. Yang keenam, fungsi pembentukan pigmen. Yang ketujuh, fungsi keratinisasi. Kedelapan, fungsi produksi vitamin D. Dan yang kesembilan, fungsi ekskresi emosi. Adapun mekanisme indera peraba, sentuh, kemudian diterima saraf, kemudian lalu direalisasikan otak. Kemudian itu indera pengecap. Lidah merupakan bagian tubuh yang penting untuk indera pengecap, yang di dalamnya terdapat komoreseptor untuk merasakan respon rasa asin, asam, pahit, dan rasa manis. Kemudian muskulus pada lidah. Yang pertama itu muskulus ekstrinsik. Muskulus genioglossus merupakan otot lidah terkuat. Muskulus hyglossus merupakan berupa lembaran 4 sisi yang tipis. Muskulus styglossus menggerakkan lidah ke depan dan ke belakang. Yang kedua itu muskulus intrinsik, muskulus longitudinalis. Yang kedua itu muskulus intrinsik, muskulus longitudinalis superior inferior lingue. Musculus transversus lingue, musculus verticalis. Oke, bagian-bagian pada lidah. Yang pertama itu radix lingue, pangkal lidah. Dorsum lingue, punggung lidah. Apex lingue, ujung lidah. Kemudian papila-papila pada lidah. Papila circumulata ada 8 hingga 12 buah dari jenis ini yang terletak pada bagian dasar lidah. Papila fungiformis menyebar pada permukaan ujung dan sisi lidah dan berbentuk jamur. Papila filiformis adalah yang terbanyak menyebar pada seluruh permukaan lidah. Papila filiform lebih berfungsi untuk menerima rasa sentuh. Kemudian mekanisme indera pengecap. Makanan masuk ke mulut, kemudian saraf pengecap terangsang, kemudian otak menerjemahkan rasa makanan. Kemudian itu pemeriksaan fisik sistem indera. Yang pertama itu mata, pemeriksaan mata untuk penglihatan jauh, pemeriksaan uji mata dengan hitung jari, uji penglihatan jarak jauh, uji penglihatan jarak dekat, uji persepsi warna, uji otot ekstraokuler, uji penglihatan primer, refleks pupil, pemeriksaan cesbilita, kornea, eversi, kelopak mata, pemeriksaan dengan oftalmoskop. Kemudian yang kedua itu telinga, inspeksi pada setiap daun telinga dan bagian-bagiannya, apakah terdapat deformitas, benjolan atau lesi kulit. Lihat kesimetrisan. Kedua, daun telinga. Lihat apakah lesi pada bagian belakang telinga. Lakukan tuk tes jika terdapat nyeri pada telinga. Pemeriksaan kanal auditorius dan membran timpani. Tes pendengaran, pemeriksaan pendengaran audiometri. Yang ketiga yaitu hidung. Pemeriksaan fisik untuk menentukan sensasi kualitatif meliputi tes odor sticks, tes alkohol 12 inci, card dan sniff card, dan pemeriksaan fisik untuk menentukan ambang batas. Yang keempat yaitu lidah. Tes seluruh rasa pada lidah meliputi kualitas, intensitas, dan persepsi kenyamanan dengan sukrosa, asam sitrat, kafein, dan natrium klorida, tes rasa listrik. Dan yang terakhir yaitu kulit. Uji sensasi nyeri dan sentuhan meliputi nyeri superficial dan nyeri tekan, uji sensasi suhu, uji sensasi taktil, uji propriosepsi, uji sensasi vibrasi, dan uji sensasi tekanan. Adapun contoh penyakit pada sistem indera, yang pertama pada mata. Contohnya yaitu katarak, glaukoma, miopi, dan hipermetropia. Yang kedua yaitu telinga. Contohnya yaitu otitis media dan hearing loss. Yang selanjutnya yaitu hidung. Contohnya yaitu epistaxis dan anosmia agnosia. Dan yang terakhir yaitu pada lidah. Contohnya yaitu oral leukoplakia, dysgeusia, dan hypogeusia.
Demikian penjelasan video dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.